Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 21 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi teguran dan amaran bagi kami untuk tidak mengubah pekabaran kebenaran kepada dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Tidak akan pernah ada waktu untuk mengubah pekabaran kita. Ayat inti terdapat dalam Matius 15 ayat 9 yang berbunyi, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Jiwaku sangat terbebani karena aku tahu apa yang ada di hadapan kita. Setiap tipu daya yang dapat dibayangkan akan ditimpakan kepada mereka yang tidak memiliki hubungan yang hidup dan setiap hari dengan Tuhan. Malaikat-malaikat setan bijaksana dalam melakukan kejahatan, dan mereka akan menciptakan apa yang boleh sebagian orang diklaim sebagai terang yang telah maju dan akan menyatakannya sebagai hal yang baru dan menakjubkan. Namun, meskipun dalam beberapa hal pesan itu mungkin kebenaran, pesan itu akan bercampur dengan rekayasa manusia dan akan mengajarkan perintah-perintah manusia sebagai doktrin. Banyak hal yang tampaknya baik perlu dipertimbangkan dengan seksama dengan banyak doa, karena hal-hal itu adalah tipu muslihat musuh untuk menuntun jiwa-jiwa di jalan yang begitu dekat dengan jalan kebenaran, sehingga hampir tidak dapat dibedakan darinya. Suatu tatanan baru telah datang ke dalam pelayanan. Ada keinginan untuk meniru gereja-gereja lain, dan kesederhanaan serta kerendahan hati hampir tidak dikenal. Para pendeta muda berusaha untuk menjadi asli dan memperkenalkan ide-ide baru serta rencana-rencana baru untuk pekerjaan. Beberapa membuka pertemuan kebangunan rohani dan dengan cara ini mengundang banyak orang ke gereja. Namun, ketika kegembiraan berakhir, di manakah orang-orang yang bertobat? Pertobatan dan pengakuan dosa tidak terlihat. Orang berdosa didesak untuk percaya kepada Kristus dan menerimanya tanpa memperhatikan kehidupan masa lalunya yang penuh dosa dan pemberontakan. Hati tidak hancur, tidak ada penyesalan jiwa. Orang-orang yang dianggap telah bertobat belum jatuh ke atas batu karang, Kristus Yesus. Tuhan menghendaki hamba-hambanya saat ini untuk mengkhotbahkan doktrin Injil yang lama, kesedihan atas dosa, pertobatan, dan pengakuan dosa. Orang berdosa harus diusahakan dengan tekun, sungguh-sungguh, dan bijaksana sampai mereka menyadari bahwa mereka adalah pelanggar hukum Allah dan akan bertobat kepada Allah dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Para pekerja hendaknya tidak merasa bahwa memisahkan diri adalah suatu kebajikan karena mereka tidak melihat semua hal kecil dalam sudut pandang yang sama persis. Jika mereka sepakat tentang kebenaran-kebenaran mendasar, mereka hendaknya tidak berbeda pendapat dan berdebat tentang hal-hal yang tidak terlalu penting. Berkutat pada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, yang bagaimanapun juga tidak penting, cenderung mengalihkan pikiran dari kebenaran-kebenaran yang vital bagi keselamatan jiwa. Orang-orang yang tidak percaya bersikap kritis, dan mereka berusaha mencari-cari alasan untuk tidak menerima kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus. Jika ada perbedaan-perbedaan ini di antara kita,
mereka yang berada di luar akan berkata, "Akan ada cukup waktu bagi kami untuk percaya seperti kalian, jika kalian dapat sepakat di antara kalian sendiri tentang apa yang merupakan kebenaran." Demikianlah orang-orang fasik memanfaatkan perpecahan dan kontroversi di antara orang Kristen. Dikutip dari manuskrip 82 tahun 1894. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menasihatkan dalam suratnya nomor 15a tahun 1890 paragraf 12 yang berbunyi, "Setan bekerja dengan berbagai cara agar orang-orang yang seharusnya memberitakan pekabaran tersebut malah sibuk dengan teori-teori rumit yang akan ia buat tampak begitu besar dan penting sehingga memenuhi seluruh pikiran mereka. Sementara mereka mengira sedang membuat kemajuan luar biasa dalam pengalaman, mereka sebenarnya sedang mengidolakan beberapa gagasan dan pengaruh mereka dirugikan serta hanya sedikit yang berpihak pada Tuhan." Pekabaran apa yang harus dikabarkan, yang malah ditinggalkan? Kita baca paragraf sebelumnya, yaitu paragraf 11 yang berbunyi, "Melalui kebaikan dan belas kasihan Kristus, orang berdosa akan dipulihkan kepada kasih karunia ilahi. Allah dalam Kristus setiap hari memohon kepada manusia untuk berdamai dengan Allah. Dengan tangan terentang, Ia siap menerima dan menyambut bukan hanya orang berdosa, tapi juga anak yang hilang. Kasih-Nya yang sekarat, yang dinyatakan di Kalvari adalah jaminan penerimaan, kedamaian, dan kasih bagi orang berdosa. Ajarkan hal-hal ini dalam bentuk yang paling sederhana, agar jiwa yang gelap karena dosa dapat melihat terang yang bersinar dari salib Kalvari." Inilah yang harus dikabarkan. Tetapi ada orang-orang yang mengajarkan teori-teori rumit yang sepertinya penting, tapi malah membuat orang meninggalkan Yesus. Roh Nubuat berkata, masih dalam surat yang sama, kita baca paragraf 9. "Kristus, tabib jiwa, memahami kekurangan dan penyakit jiwa dan tahu bagaimana menyembuhkan dengan penebusan darah-Nya sendiri. Apa yang kurang dalam jiwa, Dialah yang dapat menyediakannya dengan sebaik-baiknya. Tetapi manusia begitu suka ikut campur. Mereka ingin melakukan begitu banyak hal, sehingga mereka berlebihan, tidak memberi ruang bagi Kristus untuk bekerja." Manusia dengan teori-teori rumitnya bukannya menolong, malah menghalangi Kristus bekerja dalam hidup manusia. Sebab teori-teori rumit tersebut mengalihkan perhatian orang dari Yesus kepada gagasan-gagasan dan ide-ide manusia. Dan orang-orang tersebut mengajarkan teori-teori rumit bukan mengarahkan umat kepada Yesus, tetapi kepada diri mereka dan ajaran-ajaran mereka. Ditambah lagi, renungan pagi hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 362 paragraf 3. "Suatu tatanan baru telah datang ke dalam pelayanan. Ada keinginan untuk meniru gereja-gereja lain, dan kesederhanaan serta kerendahan hati hampir tidak dikenal. Para pendeta muda berusaha untuk menjadi asli dan memperkenalkan ide-ide baru serta rencana-rencana baru untuk pekerjaan. Beberapa membuka pertemuan kebangunan rohani dan dengan cara ini mengundang banyak orang ke gereja. Namun ketika kegembiraan berakhir, di manakah orang-orang yang bertobat? Pertobatan dan pengakuan dosa tidak terlihat. Orang berdosa didesak untuk percaya kepada Kristus dan menerimanya, tanpa memperhatikan kehidupan masa lalunya yang penuh dosa dan pemberontakan. Hati tidak hancur, tidak ada penyesalan jiwa." Dari dulu sampai sekarang sama. Selalu ada upaya untuk membuat sesuatu yang baru, suatu sensasi agar menarik perhatian banyak orang. Tetapi setelah semuanya berakhir, tidak ada pertobatan. Sebab fokusnya bukan Yesus, tetapi kenikmatan dan kesenangan diri sendiri. Tidak ada desakan untuk bertobat dan akui dosa. Itu sebabnya renungan hari ini tekankan dalam paragraf 4 yang berkata, "Tuhan menghendaki hamba-hambanya saat ini untuk mengkhotbahkan doktrin Injil yang lama, kesedihan atas dosa, pertobatan, dan pengakuan dosa. Orang berdosa harus diusahakan dengan tekun, sungguh-sungguh, dan bijaksana,
sampai mereka menyadari bahwa mereka adalah pelanggar hukum Allah dan akan bertobat kepada Allah dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah pekabaran yang harus kita kabarkan terus-menerus. Tapi banyak yang bosan dan akhirnya muncul teori-teori rumit yang membuat orang menjauh dari Yesus. Karenanya renungan pagi hari ini diberi judul, "Tidak akan pernah ada waktu untuk mengubah pekabaran kita." Pekabaran kita sejak zaman jemaat mula-mula sampai sekarang adalah sama, yaitu tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Lalu, bagaimana dengan pekabaran 3 malaikat, khususnya pekabaran malaikat pertama? Mari kita baca Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Tentang ayat ini Roh Nubuat berkata dalam Christ in His Sanctuary halaman 151 paragraf 1. Pekabaran malaikat pertama, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya," menunjuk pada pelayanan Kristus di tempat yang Maha Kudus, pada penghakiman, penyelidikan. Kita sudah belajar bahwa Allah yang dimaksudkan dalam pekabaran malaikat pertama adalah Allah Bapa, dan saat penghakimannya telah tiba. Nah, yang melaksanakan penghakiman adalah Yesus Kristus. Inilah penghakiman pemeriksaan. Jadi, tetap Yesus fokusnya. Itu sebabnya pekabaran kita adalah pekabaran yang mengabarkan tentang Yesus, pertobatan dan pengakuan dosa, sebab Yesuslah imam besar kita. Namun sedihnya, gantinya para pendeta dan umat-umat fokus kepada pekabaran lama tentang Yesus, mereka sibuk dengan ide-ide rumit, teori-teori rumit yang mengakibatkan perpecahan dan kontroversi. Perhatikan yang Roh Nubuat jelaskan dalam Christ Triumphant halaman 362 paragraf 6. Orang-orang yang tidak percaya bersikap kritis dan mereka berusaha mencari-cari alasan untuk tidak menerima kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus. Jika ada perbedaan-perbedaan ini di antara kita, mereka yang berada di luar akan berkata, "Akan ada cukup waktu bagi kami untuk percaya seperti kalian, jika kalian dapat sepakat di antara kalian sendiri tentang apa yang merupakan kebenaran." Demikianlah orang-orang fasik memanfaatkan perpecahan dan kontroversi di antara orang Kristen. Orang-orang fasik tidak tertarik dengan kebenaran yang kita kabarkan, sebab mereka melihat umat-umat Allah pecah dan terbagi hanya karena teori-teori rumit ciptaan manusia. Dengan melihat perpecahan dan kontroversi tentang kebenaran, orang-orang fasik punya alasan untuk menolak kebenaran. Itulah yang terjadi sekarang. Karenanya kembalilah kepada pekabaran kebenaran lama, yaitu Yesus Kristus. Arahkan orang-orang datang kepada Yesus, peranannya sebagai imam besar dan pentingnya menerima rohnya, agar manusia dapat menang atas dosa dan pada akhirnya melalui pertumbuhan di dalam Yesus hari demi hari, didapati benar dan layak mewarisi kerajaan sorga. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua dalam mengabarkan kebenaran lama kepada dunia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami. Karena banyak orang yang berusaha membuat ajaran-ajaran baru, ide-ide baru, teori-teori rumit, agar terkesan istimewa dan penting. Padahal tugas kami adalah mengabarkan kebenaran lama, yaitu mengarahkan umat-umat kepada Kristus, agar mereka sadar akan dosa-dosa mereka bertobat datang kepada Kristus, karena menerima penarikan rohnya dan mengakui dosa-dosa kepada Kristus yang saat ini adalah imam besar kami di depan Bapa. Dan pada akhirnya mereka dapat bertumbuh hari demi hari dalam Yesus dan didapati benar saat Yesus datang kedua kali. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh karena pekerjaan roh Kristus dalam hati kami merasakan kesedihan atas dosa,
bertobat dan mengakui dosa-dosa kami. Dan kami dapat bertumbuh dalam Yesus hari demi hari. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.